Kasih nabi ya kan pertama. Gunung kok, gumuk-gumuk. Kisah Kiai Gusti Said Abdurrahman dari Tegalrejo hingga Lanjan Kradenan Sumowono. Kedatangan kita di komplek makam Said Abdurrahman bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat yang secara kebetulan beliau bertempat tinggal di desa tersebut, yaitu Desa Lanjan Sumowono. Makam anyar ki, Pak. Makam anyar. Makam anyar kuwi iki. Mbah nek kuwi monggo kuwi wis diwahi soalnya kok. Kuwi paling sesepuhe kene ya. Kene paling Lanjan. Karena posisi kita sekarang berada di komplek makam Lumen yang berdekatan dengan komplek makam Pagongan. Yo Kang, cabut yo, ning anu yo Lanjan yo. Piye, apa arep mlaku wae? Mlaku sisan. Mbah manut Pak Mustaqim mau nganyek sawake dhewe. 4 kilo. 4 kilo Kang, cedak Kang. Ayo. Di sini Jong tidak ada makam sepuhnya. Kita lanjut ke Lanjan, makam Mbah Durrahim ya Pak. Oh, makam Mbah Durrahman. Nisannya nisan Hanyokro Kusuman Ageng 1600-an. Kutipan sedikit dari cerita rakyat yang tersebar di kalangan masyarakat Lanjan Sumowono tentang makam Said Durrahman. Diceritakan di wilayah Lanjan di sebelah barat Semarang terdapat sebuah pemakaman keramat yang berada di Bukit Manjeran, di mana pemakaman ini terdapat sebuah makam keramat yang oleh masyarakat dan peziarah spiritual dikenal sebagai makam Mbah Kiai Gusti. Jaluk izin Pak. Jaluk izin Pak. Yo, cepat. Makam ini selalu ramai dikunjungi para peziarah pada setiap malam Jumat Kliwon. Peziarah yang berziarah ke makam ini datang dari berbagai penjuru tanah air untuk mengirimkan doa, arwah, dan leluhurnya. Nggih. Badhe nuweni makam, Pak. Mias pundi niki nggih? Kene. Nek senten mlebet mriki makam mboten, Pak? Mboten. Kita sampai di Desa Lanjan, Kecamatan Sumowono. Nah, kita tadi habis dari 4 komplek makam yang eranya sekitar tahun 1700-an, era Amangkuratan. Nah, di sini ternyata ada makam yang lebih sepuh lagi, masa Hanyokro Kusuman Ageng atau makam sepuhnya. Nah, ini makam sepuh. Tuh nisan-nisannya itu Hanyokro Kusuman Ageng. Menurut cerita tutur kearifan lokal bahwa sosok tokoh misterius bernama Kiai Gusti Raden Said Abdurrahman. Apa dhewe rono sik, Pak? Ini dikisahkan bukan orang asli dari daerah Lanjan, melainkan seorang mubalik pendatang dari wilayah selatan Pegunungan Menoreh, atau lebih tepatnya di daerah Kadipaten Adikarta, kini Kabupaten Kulon Progo DIY Yogyakarta. Ya Pak Rono sik. Beliau datang ke Lanjan diperkirakan pada sekitar paruh pertama abad ke-14 atau setelah selesainya Perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Kiai Gusti datang ke Lanjan bersama para santrinya yang setia dan tidak dikisahkan bersama keluarganya. Kita coba jalan ke arah barat, tapi bukan mencari kitab suci, tapi ngetutke Pak Mustaqim. Ya saya sampean sing ngerti kok. Iya wis ayo lah. Kiai Gusti Said Abdurrahman merupakan salah satu penasehat Pangeran Diponegoro yang ikut menyingkirkan daerah utara sambil menyiarkan agama Islam. Menurut cerita tutur masyarakat Lanjan bahwa nama beliau adalah Kiai Gusti Said Abdurrahman atau As-Said Abdurrahman bin Ahmad Basaiban menurut sumber pemerhati sejarah.
Sampai tak ngerti makam sopo no ya Pak ya. Iki Warga atau lagi? Di Paksi Keraton Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Beliau adalah Eyang Kanjeng Raden Tumenggung Ahmad Hasan Midaryo. Kalau akhirnya umum. nek sing kono kae Iki bang warga satu. Antara rela atau karena. Waduh. Sing karo kan buka itu wetan sampai. Di rono ke wingi. Maisan kan. Oke, duduk kubur ya Pak. Kan mati kok. Lah ngapa kok mati? Ngopo? Perjalanan beliau dari Yogyakarta terus ke arah utara melewati Bingit, Temanggung. Ketika tiba di suatu tempat dan melewati sebuah uwat atau jembatan kecil, kaki dari kuda tunggangannya terperosok sehingga kaki kuda tersebut patah. Maka untuk mengingat peristiwa itu, Kiai Gusti kemudian memberi nama daerah tersebut Kradenan atau jembatan. Oh nganu kayak koyo sing gawe nguruk ngono iki lho. Kayak kan ya bagor to Pak. Bakor. Lemah kayak lemah bagor, lemah dibagori. Perjalanan Kiai Gusti kemudian dilanjutkan hingga tiba di daerah Sumowono di barat Semarang. Kiai Gusti selanjutnya mendirikan sebuah rumah sehingga wilayah tempat tinggal disebut Kradenan Kampung. Selama menetap di Sumowono dan menyebarkan syiar Islam, beliau juga mendirikan sebuah masjid yang digunakan sebagai pusat syiar Islam. Diperkirakan situs masjid tersebut adalah Masjid Kauman di Sumowono yang kini sudah terlupakan zaman. Nah iki ketoke makamnya dibangun istimewa men ya Pak ya. Makamnya siapa ya Pak? Lanjang. Ya bener makamnya wong Lanjan, wong manggone ning Lanjan. Apa wong lain lanjang. Kamu dulu. Di pager wesi apa krum-kruman. Batuan candi yang digunakan untuk maisane. Ketika masjid tersebut berdiri, masih belum ada sumber air yang memadai untuk digunakan keperluan berwudu para jamaah. Kiai Gusti di masjid itu, kemudian beliau berjalan ke arah utara menuju ke lemah Gunung Ungaran, dan di sana beliau menancapkan sebuah incis atau tongkat yang berujung besi aji. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian incis tersebut dicabut. Maka dengan izin ilahi keluarlah sumber air yang melimpah ruah. Kemudian sumber air tersebut diberi nama Tuk Mubalan oleh Kiai Gusti. Dan selanjutnya air dari Tuk Mubalan itu yang dialirkan Kiai Gusti untuk mengalirkan air ke pancuran masjid. Aliran air itu dibuat dengan incis yang diseret oleh Kiai Gusti hingga membentuk sebuah aliran air. Kemudian tempat aliran air ini diberi nama Wangan Aji. Nah ini loh, ini makam era Mataram Islam, Hanyokro Kusuman Ageng. Kalau ini nisan batu candi, nah yang ini, ini 1600-an, Hanyokro Kusuman Ageng. Sama itu yang di atas itu. Ini yang di Maisan ini termasuk ben wong sugih ne di makamnya ini. Kemungkinan tetap wong sugih. Ya wong duweni derajat pangkat. Nah, di antara beberapa komplek makam yang kita datangi, mulai dari mana tadi Pak? Yang pertama makam sopomu? Makam Mbah Mutaat. Itu Amangkuratan tapi Trah Bayat. Terus Ki Ageng Wilis tapi makame Trah Pajang. Terus Amangkurat. Terus Amangkurat nah ya Pak. Amangkurat Kiai sapa Pak? Kiai Samroni. Sama erane Amangkurat tapi langgame Demak. Nah kalau yang sekarang kita di makam Lanjan, komplek makam Lanjan yang lebih sepuh lagi. Ini ada era Mataram Islam 1600-an. Yang ini
Di sini terkenal dengan komplek makam Mbah Durrahman ya Kak? Iya Pak, Mbah Durrahman. Nah, makamnya yang itu, yang ada jirat batunya, batu-batu candi itu. Mlebu Pak. Pada suatu ketika Ki Gusti hendak melaksanakan ibadah sholat asar dan ingin berwudu, namun tidak ada sumber air. Kemudian Ki Gusti berdoa kepada Allah meminta pertolongan dan belas kasihan. Maka muncullah seorang yang memikul gentong berisi air. Kalau nisan-nisannya batuan candi semua. Mulai dari sini, ini, nah ini, terus ini, terus ini. Tua termasuk. Nah kita tetap tua Pak, termasuk tua, tapi pahatannya wakil umum, tumpalnya yang kene. Kembang awan itu gede-gede. Ini kok kaya nganu ya? Hampir mirip nisan-nisan Gresik ya. Itu iki. Cuma aku langgam model kok ini gak ngerti iki. Dan Kiai Gusti meminta sedekah air dari gentong yang dipikul oleh orang itu guna keperluan wudhu. Maka sekarang bekas tempat berwudhu diberi nama daerah Padasan. Nanti, nah iki sak ngertiku, watu-watu candi kuwi pindahan saka petirtaan ngisor kono. Kali Beji. Nek kono pasaran Bekasi malah. Lah ya lah dipindahi kene kok. Kenapa saya bilang seperti itu, dan saya yakin bahwa batu-batuan candi ini merupakan pindahan dari Kali Beji. Karena saya punya temen di bawah sebenarnya. Lah tadi orangnya tak telepon, ternyata nomornya udah ganti. Tadi nek seumpamane orangnya ditelepon bisa, terus motornya titip ke situ, kita dari rumahnya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Aduh. Ini nah ini nisan ageng, nisan Hanyokro Kusuman Ageng. Nah, mulai dari bawah, ini kaki, ini tubuh, terus ini bahu, ini mustaka. Perbedaan antara Amangkurat atau Hanyokro Kusuman Alit dengan Hanyokro Kusuman Ageng terletak pada kakinya. Jika kakinya itu semakin gede, berarti Hanyokro Kusuman Ageng. Jika kakinya semakin kecil, berarti Hanyokro Kusuman Alit. Dan terletak pada tinggi dan pendeknya kembang awan di bagian samping nisan. Selama masa akhir hayatnya, Kiai Gusti mengabdikan hidupnya untuk syiar Islam di daerah Sumowono. Kiai Gusti dalam menyebarkan dakwah Islamiyah di daerah Sumowono didampingi oleh seorang cerdik pandai yang bernama Kiai Khatib Anom dari Banyu Biru. Kiai Khatib Anom merupakan santri kepercayaan Kiai Gusti ketika turut berjuang bersama Pangeran Diponegoro di wilayah Pegunungan Menoreh. Dan setelah wafat, Kiai Anom dimakamkan di sebelah barat wilayah Sumowono, Semarang. Nah, begitulah cerita yang sudah menyebar di kalangan masyarakat Sumowono dan sekitarnya. Jika saya pribadi menanggapi dari cerita rakyat berdasarkan nisan-nisan yang berada di bawah makam Syekh Said Abdurrahman.
1426 Hijriah toh. Oh iki 6 kok ning mburine kok. Sampai ning 1426 Hijriah, Kamis Legi. Dari kisah cerita Kiai Sayyid Abdurrahman tidak ada sangkut pautnya dengan pertempuran Diponegoro atau yang disebut dengan Perang Jawa. Karena Sayyid Abdurrahman menurut saya pribadi yang saya hubungkan dengan tipe atau pahatan nisan, beliau berasal dari tahun 1600-an. Sedangkan Pangeran Diponegoro berasal di 1800-an. Bahkan perang Diponegoro terjadi antara 1825 sampai 1830. Saya pribadi menyebutkan makam Mbah Kiai Sayyid Abdurrahman itu sudah ada sebelum Pangeran Diponegoro lahir, karena selisihnya 200 tahunan. Kehidupan masa Syekh Sayyid Abdurrahman itu di era Sultan Agung, yaitu 1600-an. Karena terlihat dari pahatan Maesan tersebut merupakan identitas pahatan Maesan tipikal Hanyokrokusuman Ageng atau tahun 1600-an, atau lebih dikenal dengan era Mataram Islam. Sedangkan untuk masa kehidupan Pangeran Diponegoro yaitu Pakubuanan di era tahun 1800-an. Nah, di sini antara Hanyokrokusuman 1600 dengan Pakubuanan di era 1800-an jelas beda jauh, selisih sekitar 200 tahun. Jadi saya menyimpulkan kehidupan Kiai Sayyid Abdurrahman dengan perang Diponegoro tidak ada sangkut pautnya. Selisihnya sekitaran 250 tahun. Kalau pribadi saya mengatakan seperti itu. Sebelum ayah Pangeran Diponegoro beserta Diponegoro lahir, makam tersebut memang sudah ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, la ilaha Nek ning makam Sunan Muria kok ada Pak? Ya nampak ya. Sebelum itu Serama ya. Ya itu sekarang berarti candi. Ya, maksudnya tokoh-tokoh ada jadi koking kontak candi itu rata-rata. Tapi simpan ini kok. Perbandingkan dengan cerita rakyatnya, dengan tipikal atau pahatan nisan Hanyokrokusuman Ageng, yaitu era tahun 1600-an Mataram Islam, dengan kejadian peperangan yang dipimpin oleh Diponegoro di era tahun 1800-an. Lebih tua yang era Sultan Agung Hanyokrokusuman Ageng 1600-an atau lebih tua era Diponegoro 1800-an. Tetap tulis komentar di bawah, kita sinau bareng, saling berbagi pengalaman dan saling menjaga kelestarian tinggalan atau warisan leluhur Nusantara. Tetap menjaga semangat kegotong royongan Indonesia kuat, Indonesia kaya.